Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kapan saja inna itu hamzahnya di kasroh. Kemudian kapan kita membaca anna yang di fathah dan kapan itu boleh dibaca dua-duanya, baik inna maupun anna. Secara arti sama, menunjukkan taukid yaitu sesungguhnya. Kemudian amalannya juga sama. Dia menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Nah, kita akan bahas di file yang singkat ini. Yang pertama adalah kapan saja hamzanya inna di kasroh. Wajib di kasroh di 10 tempat. Yang pertama adalah kalau itu di awal kalam, di awal jumlah. Contohnya adalah firman Allah Azza wa Jal, Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Isimnya inna adalah domir nahnu. Kemudian khobarnya adalah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Inna anzalnahu. Tidak boleh kita baca anna karena ini di awal. Contohnya yang lain, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalau di awal harus di kasrah. Kemudian setelah haitsu taliyatun li haitsu. Contohnya jalastu haitsu inna zaidan jalisun. Aku duduk di mana Zaid duduk. Setelah haitsu maka harus dibaca inna. Wajib hukumnya di kasrah. Kemudian setelah id tahliyatun li id. Contohnya ji'tuka id inna Zaidan amirun. Aku mendatangi kamu pada saat sesungguhnya Zaid menjadi amir. Inna wajib di kasrah. Kemudian setelah mausul. Contohnya ma inna mafatihahu latanu. Ma ini ma mausul. Ma inna mafatihahu harus di kasrah. Berbeda kalau di haswus silah. Contohnya ja'alladzi indi annahu fadilun. Ini bukan penyusun utama silah mausul. Jadi setiap isim mausul itu ada silahnya. Ja'alladzi indi annahu fadilun, maka ini tidak wajib ya, tidak wajib di kasrah sehingga boleh annahu fadilun. Kalau setelahnya langsung maka wajib di kasrah. Kemudian jawabun lil qasam, ada sumpah. Contohnya hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu. Wal kitabil mubin, wawu di sini wawu qasam. Maka jawabnya setelah qasam harus di kasrah. Kemudian hikayah setelah qaul, hikayatul qaul. Qala inni Abdullah. Setelah qala atau yaqulu atau kata-kata apapun yang menunjukkan qala maka harus di kasrah. Qultu misalnya qultu innani misalnya mujtahidun. Kemudian kalau dia berposisi sebagai hal, contohnya kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Hal, hal dari jumlah. Inna ini setelah wawu haliyah, maka harus dikasrah. Kemudian sifat menjadi sifat marartu birajulin innahu fadilun. Aku berpapasan dengan seseorang yang sesungguhnya dia adalah orang yang mulia. Kemudian setelah amil yang ditaklik dengan lam. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi ada lam ya, lakadzibun kemudian la rasuluh. Setelah itu yang terakhir adalah ketika menjadi khobar untuk isim zat. Isim zat, bukan isim makna. Zaidun innahu fadilun. Zaidun innahu fadilun harus di kasrah innanya. Di antaranya dalam Al-Quran, wa innallaha yafsilu bainahum. Innallaha yafsilu bainahum. Rujukannya di kitab Audahul Masalik ila Alfiyati Ibri Malik karya Ibnu Hisham. Berikutnya adalah yang di fathah, hukumnya fathah wajib. Ini di 9 tempat. Yang pertama menjadi fa'il. Intinya selain ini ya ada kemungkinan fathah wajib, ada kemungkinan fathahnya boleh. Kalau di sini yang harus fathah, kalau dia menjadi fa'il. Awalam yakfihim anna anzalna. Sehingga dia menjadi masdar muawwal. Awalam yakfihim anna anzalna. Karena dia bisa ditakwil. Gitu. Jadi takwilnya adalah awalam yakfihim inzaluna.
Kemudian yang kedua adalah ketika menjadi maf'ul yang tidak hikayah, bukan hikayatul qaul. Contohnya wala takhafuna annakum asyraktum. Wala takhafuna annakum asyraktum. Yani wala takhafuna syirkakum. Atau menjadi naibul fa'il. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun. Uhiya yang diwahyukan apa? Yang diwahyukan adalah annahu istama'a nafarun. Bisa ditakwil menjadi istima'u nafarin. Atau dia menjadi mubtada. Wa min ayatihi annaka taral arda. Jadi takdirnya adalah wa min ayatihi ru'yatuka al-ard. Atau ayat yang lain falaula annahu kana minal musabbihin. Ini menjadi mubtada. Atau menjadi khobar isim makna yang bukan qaul dan tidak bisa menjadi khobarnya. Wirul qaul wala sadiqin alaihi khabaru. Contohnya i'tiqadi annahu fadilun. I'tiqadi ini adalah khobar dari isim makna, bukan qaul. Contohnya kalau qaul qauli innahu fadilun maka dikasrah. Atau i'tiqadu zaidin innahu haqqun. I'tiqadu zaidin innahu haqqun maka ini dikasrah. Adapun yang di fathah adalah i'tiqadi annahu fadilun. Kemudian ketika dijar dengan huruf jar, kemasukan huruf jar. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Tidak boleh dzalika bi inna, enggak bisa. Harus anna. Atau majrur bil idhafah. Majrur karena mudhaf, majrur bil idhafah. Innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Yang di lafaz anna, ma annakum tantiqun. Jadi ma mudhafnya, anna mudhaf ilaih. Gabungan ini mudhaf ilaih. Kemudian berikutnya adalah ma'tufatun ala syai'in min dzalik. Diatafkan kepada salah satu dari yang sebelumnya tadi, yaitu fa'il atau maf'ul bih atau naibul fa'il atau mubtada. Kalau ataf ke kata salah satu dari yang tadi. Contohnya uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum. Maf'ul bih wa anni faddaltukum. Wa tafdilakum begitu. Wadhkuru nikmati dan wadhkuru tafdilakum. Atau mubdalatun min syai'in min dzalik. Kalau ini ataf bisa juga badal. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Ya harus di fathah. Itu juga ya sama Audhul Masalik ila Alfiyati Ibni Malik karya Ibnu Hisam. Nah, yang ketiga ini yang jenis yang boleh di fathah, boleh di kasrah. Di beberapa tempat, ya di 9 tempat. Yang pertama adalah setelah fa'ul jaza. Ada syarat, kemudian ada jazanya yang disambung dengan fa. Contohnya dalam ayat man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah fa innahu ghafurur rahim. Kalau di kasrah maka maknanya adalah fa huwa ghafurur rahim. Tetapi kalau kita bacanya fathah fa annahu maka maknanya adalah fal ghufranu war rahmatu hasilani fal ghufranu wal hasilani atau fal ghufranu war rahmatu hasilan. Maka kalau orang yang berbuat buruk karena jahalah, karena kebodohan kemudian bertaubat dan dia memperbaiki diri, maka ada ampunan dan rahmat. Begitu maknanya. Kalau yang dibaca kasrah maka Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah idza al-fujaiyah yang menunjukkan tiba-tiba. Kaqaulihi idza innahu Abdul Qafa wal hazimu. Ini cuplikan dari bait. Kasrohnya maknanya adalah faidha huwa Abdul Qafa. Kalau di fathah maka ada makna ubudiyah, yakni hasilatun al-ubudiyatu hasilatun. Innahu kalau kita baca annahu maka ini ditakdirkan menjadi masdarnya. Menjadi masdarnya yaitu al-ubudiyah. Kemudian yang ketiga, dia menjadi berposisi di posisi ta'lil, alasan. Sebab ya, inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barur rahim. Ada dua qiraah, qiraahnya Nafi dan Al-Kisai dibaca fathah annahu. Karena ada takdir lamul illah. Inna kunna min qablu nad'uhu la annahu gitu, la annahu ghafur. Kemudian qiraah yang lain di antaranya adalah qiraah Hafs an Asim yang kita baca innahu.
maka menjadi ala annahu ta'lilun musta'nafun. Dia menunjukkan illah. Inna kunna min qablu nad'uhu. Kenapa? Innahu huwal barur rahim. Kemudian selanjutnya setelah fi'il qasam dan ada lam setelahnya. Contohnya awatahlifi bi rabbikil aliyyi anni abu dhayyalik awatahlifi bi rabbikil aliyyi anni abu dhayyalikas sabiyyi. Maka kalau di kasroh ini maka menjadi jawabnya. Kemudian kalau di fathah ada takdir ala anni gitu. Kemudian menjadi boleh di fathah dan di kasroh kalau dia terletak khobar dari qaul wa mukhbaron anha biqaulin wal qail wahid, dan yang mengatakan sama satu orang. Nahwu qauli inni ahmadullah. Qauli ucapanku adalah inni ahmadullah. Kalau tidak ada qaul maka di fathah, harus di fathah. Ilmi, misalkan bukan qauli tetapi ilmi. Ilmi anni ahmadullah. Walaupun itu ucapan tetapi bukan qaul lagi awalnya. Falau intafal qaulu tsani au ikhtalafal qailu kusirat. Tetapi kalau tidak ada, ini bukan qaul, qauli inni mu'minun, ini bukan qaul yang kedua, atau yang berbicara beda. Qauli inni mu'minun atau qauli inna zaidan yahmadullaha, maka harus dikasrah. Kemudian berikutnya adalah kalau terletak setelah wawu yang diawali dengan mufrad yang bisa diatofkan. Contohnya firman Allah Azza wa Jal, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Qiraahnya Nafi dan Abu Bakar dengan dikasrah wa innaka la tazma'. Ada dua kemungkinan secara maknanya, bisa dianggap sebagai istinafiyah di awal kalimat atau ataf ke jumlah inna yang pertama, ataf ke innalaka alla taju'. Tetapi qiraah yang lain di antaranya Hafiz an Asim yang kita baca wa annaka, maka atafnya ke innalaka alla taju. Atafnya ke innalaka alla tajua. Kemudian terletak setelah hatta ini eh, harus wa yaqtasu bil kasr bil ibtidaiyah. Kalau setelah hatta marida zaidun hatta innahum la yarjunahu. Kemudian ini kalau di awal ya, kalau di awal innahum la yarjun. Wal fathu bil jaratil wal fathu bil jarah. Bisa dibaca fathah karena kemasukan huruf jar, karena dianggap sebagai huruf jar atau huruf ataf. Nahu araftu umuraka hatta annaka fadilun. Jadi kalau dia kalau dia dianggap sebagai huruf ibtidaiyah maka harus dibaca kasrah. Kemudian boleh dibaca fathah kalau kita anggap sebagai huruf jar hattanya atau huruf ataf. Kemudian berikutnya adalah setelah amma. Amma innaka fadilun. Ini boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Kalau di kasrah maka eh, ama ini menjadi huruf istinafiyah seperti ala, ya, ama ya, bukan amma tapi ama innaka fadilun. Kalau kita bacanya fathah ama annaka, maka maknanya adalah ahakon, apakah benar, ama innaka fadilun, apakah benar kamu itu orang yang mulia. Kemudian yang terakhir adalah setelah la jaroma. La jaroma. Dan ini boleh dua-duanya, boleh fathah, boleh kasrah, tetapi yang paling banyak dalam penggunaannya adalah fathah. La jarama annallaha ya'lam. Boleh kita baca la jarama innallaha ya'lam. Ini posisi-posisi inna dan anna secara detail. Ya, kemudian ini beberapa istilah ini bisa dipelajari di kitab-kitab nahwu. Mudah-mudahan bisa difahami, bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.